Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bisa sampai malam hari ini, malam yang ke-21. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita mulai sejak awal sampai sekarang diterima oleh Allah SWT. Dan selanjutnya kita semakin semangat untuk beribadah, menuntaskan ibadah di bulan Ramadan ini, dan semoga kita mendapatkan gelar yakni la'allakum tattaqun. Para jamaah rahimanillah, ada sebuah hadis yang mungkin sering didengar oleh kita para jamaah. Inna fi kulli dinin khuluqan. Di setiap agama itu ada yang namanya akhlak. Wa khuluqul islami, dan akhlak Islam itu ialah rasa malu. Oleh karena itu para jamaah, rasa malu ini mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Ada lagi sebuah hadis bahwa al-haya'u, jadi malu ini merupakan dari sebagian iman. Para jamaah, oleh karena itu malu ini bisa dikatakan sebagai benteng seorang mukmin, benteng seorang muslim. Ketika malu ini tidak ada dalam diri seorang mukmin, maka seorang itu akan mudah untuk melakukan keburukan-keburukan. Bisa saja orang itu malu ketika dia itu bermaksiat atau berbuat dosa di depan saudaranya. Bisa saja dia malu ketika berbuat dosa atau berbuat maksiat di depan tetangganya. Artinya ketika seseorang masih mempunyai rasa malu, maka dia termasuk orang yang mempunyai keimanan yang diperhitungkan. Oleh karena itu para jamaah, malu ini mempunyai kedudukan yang sangat penting. Ada sebuah hadis lagi yang memperkuat dalam masalah malu ini. Qala Rasulullah SAW, istahyu minallahi haqqal haya. Malulah kalian kepada Allah dengan malu yang sebenar-benarnya malu. Yang artinya para jamaah, ada malu yang hanya sekedar biasa-biasa saja. Ada yang malu sekedar mungkin epok-epok saja. Tetapi kata Rasulullah, agar kita ini malu kepada Allah dengan malu yang sebenar-benarnya malu. Sama seperti wasiat ketika mendengar khutbah Jumat, ada kalimat ittaqullah, bertakwalah kalian haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sama seperti ini. Jadi kita diberitakan dalam hadis ini para jamaah, istahyu minallahi haqqal haya. Malulah kalian kepada Allah dengan malu yang sebenar-benarnya. Nah, terus bagaimana cara kita menggapai malu yang sebenar-benarnya para jamaah? Maka kata Rasulullah, wa may yastahi minallahi haqqal haya, barang siapa yang ingin malu kepada Allah dengan malu yang sebenar-benarnya, maka kata Rasulullah, falyahfadhir ra'sa wa ma wa'a, maka seseorang itu hendaklah menjaga kepala dan apa ada yang di dalamnya. Kita ketahui para jamaah, kepala ini ada organ-organ yang sangat penting. Ada yang namanya telinga, ada yang namanya mata, ada yang namanya mulut. Ini merupakan organ-organ yang sangat penting. Ada lagi pula yang sangat penting, yakni otak. Kita ketahui para jamaah, akal pikiran kita inilah yang mengelola semua yang ada di dalam kepala kita.
Kita mendengar yang buruk, maka dikelola oleh pikiran kita. Kita mendengar yang baik, maka akan dikelola dengan akal pikiran kita. Termasuk ketika kita melihat yang baik, maka akan dikelola dalam pikiran kita. Orang yang malu kepada Allah tidak akan melihat, tidak akan mendengar sesuatu yang buruk. Sekali lagi, orang yang malu kepada Allah dengan malu yang sebenar-benarnya, tentu mereka ini tidak akan mendengar sesuatu yang buruk, melihat sesuatu yang buruk. Tentu apalagi pada bulan Ramadan ini, kita dengarkan telinga kita ini sesuatu yang baik-baik saja, mendengar nasihat, mendengar tilawah dan lain-lainnya. Termasuk mata ini kita gunakan sebaik-baiknya dalam bulan Ramadan ini dan seterusnya tentunya. Bahkan banyak sekali ayat-ayat yang agar kita ini benar-benar menjaga pandangan kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang-orang yang beriman, hendaklah dia itu menjaga mata kepada orang-orang yang, khususnya orang yang beriman kepada orang-orang yang lain. Kemudian sebaliknya kepada orang-orang yang wanita, orang-orang yang mukminat, agar mereka itu menjaga pandangannya. Para jamaah, ada lagi di dalam kepala ini organ yang sangat penting, yakni lisan. Para jamaah, lisan ini merupakan sesuatu yang sangat produktif untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Dengan lisan ini kita bisa memberikan nasihat. Dengan lisan ini kita bisa membaca Al-Quran. Dengan lisan ini justru kita ini bisa menjatuhkan orang lain dengan lisan. Dengan lisan kita ini sering atau mudah untuk mengolok-olok atau meremehkan orang lain, para jamaah. Oleh karena itu, orang yang malu kepada Allah dengan malu yang sebenar-benarnya, maka dia ini pasti akan menjaga lidahnya, akan menjaga lisannya. Karena kepala yang kita punyai dan seluruh organ-organ yang ada di dalam kepala ini, kalau mempunyai rasa malu, maka seseorang itu akan menjadi lebih berhati-hati dalam bersikap dan berbuat. Oleh karena itu, para jamaah, sekali lagi, mudah-mudahan kita ini menjaga kepala kita dan apa yang ada di sekelilingnya. Para jamaah, mungkin ini sesuatu yang mudah, tetapi terkadang sulit untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Para jamaah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, yang sangat sedikit ini. Mudah-mudahan khususnya pada saya sendiri sebagai yang memberikan penjelasan, bisa diberikan oleh kekuatan untuk melaksanakan perintah-perintah ini. Aku lakukan yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.